bagaimana menangkal setan, bagaimana bisa terhindar dari gangguan-gangguan jin dan setan. Nah, itulah dengan ayat-ayat Allah. Setidaknya kalau mau tidur baca itu ayat 3 kul setidaknya dulu, yang hafal saja. Tahu kan? Ayat 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Oh, itu hebat itu. Benteng. Kemudian kalau hafal ayat kursi, baca. Kalau dapat lagi tambah 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Mulai dari lillah, amanar rasul, la yukallifullah. Kalau dapat lagi itu awal surah Al-Baqarah 5 ayat. Kemudian baca salawat. Salawat itu pembuka pintu langit. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Yang sama kita hormati Bapak Ibu, orang tua kita yang hadir bersama kita, pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, teristimewa kepada Pak Dodi. Syukran katsirah telah menghubungi kita, dan Ustadz Herman Dani. Kalau elok perangai sih kau, Bu? Ah, tuh. Kalau enggak kita tahu siapa Bu? Ambo Herman Tanjuang. Wow, masya Allah. Siap. Ambo jadi mamanya insya Allah. Ini orang masih sian ya Bu? Ah, tuh. Masalah dulu dia belajar tahfidzul Quran dengan kita gitu kan. Tapi disuruh ke rumah sampai kini belum tiba-tiba loh. Manyangi tarwis itulah Buya, sibuk Buya, tugas banyak Buya. Aduh saya. Ya enggak apa-apa lah. Ya, Ustaz Herman, mudah-mudahan antum istiqomah lama di sini dan bisa untuk selama-lamanya, boleh enggak apa-apa. Daripada mana mamaga karambia condong, Pak. Caleh, Ibu ya. Baik. Itu bab khusus tentang babun nikah gitu. Nah, gitu. Tapi kelas 2, kelas 3 di SMA udah belajar itu. Mana yang SMA? Enggak ada ya? Ah, tuh. Udah belajar tentang bab nikah. Ah, tuh tinggal nikah aja lagi. Kalau udah belajar. Ya. Baik, materi yang disampaikan oleh panitia pada pertemuan kita kali ini bicara masalah membahas tentang zikir dan doa sesudah sholat. Ini penting ini amalan kita. Zikir dan doa sesudah sholat. Jadi kapan perlu panitia ambil nilainya ini, nilai zikir dan doa harus dipaksa nyukini dulu, dipaso nyukini, nanti dia akan mudah beramal. Karena ini yang akan dipakainya nanti, zikir ini yang akan dibawanya untuk amalan hariannya. Nah, kalau sempat panitia memaksa dia, itu bahasa kasarnya, memaksa anak-anak awak sampai nyo hafal, sampai dapet nyo diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari nanti. Oh, masya Allah, itu menjadi amal jariah itu. Aku gara-gara abang tuh memasuk kami dulu doa, akhirnya kami bisa doa. Kalau ndak abang tuh memasuk ambo dulu doa, membaca zikir gua, ndak kapandai sampai kini do. Ndak apa-apa, biarlah dulu. Memang anak-anak itu memang berawal dari terpaksa dulu, tapi nanti dia akan menikmati. Jadi kita harap kepada panitia ini terapkan kepada anak-anak kita, zikir dan doa sesudah sholat. Penting itu.
Jadi diantaranya adalah zikir dan doa sesudah sholat. Nah, kita catat di sedikit dulu. Zikir itu, zikir dan doa itu. Satu, menambah rasa khusyuk. Oh, ada bawa buku doh. Oh, lagi kecen di panitia bawa buku. Jangan sabilah banyak alasan hilang pak, patah pak. Menambah rasa khusyuk dalam berdoa sesudah sholat. Jadi makanya di awal dengan zikir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru TPQ dan MDA, jangan sampai anak-anak awak tidak kita kasih ilmu tentang zikir dan doa itu. Penting. Ya. Nanti kalau waktu cukup nanti kita sempel-sempel saja ya. Ada bacaan-bacanya yang biasa saja itu, yang sudah hafal bagi kita itu, yang sudah hafal. Jadi ternyata zikir dan doa menambah kekhusyukan, itu penjelasannya saya. Kekhusyukan kita sesudah ibadah sholat. Jadi siap sholat itu jangan pai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir kita dulu. Karena Allah menyatakan fa idza qudiyatis shalah fadhkurullah. Kalaulah selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah engkau kepada Allah. Nah, ini penting. Jadi siap sholat zikir dulu. Satu. Yang kedua, bagian dari rangkaian ibadah sholat. Jadi ternyata zikir, doa itu rangkaian dari ibadah sholat itu sendiri. Walaupun sudah ditutup dengan salam. Rangkaian dari ibadah sholat. Tuh, yang ganteng dah ikut catat doh. Pecinya pasang lah. Ayo, pasang pecinya. Kan gagah mu. Peci sempit tu kalau gedang. Ya. Jadi zikir dan salat itu adalah bagian dari rangkaian ibadah salat, zikir dan doa, itu maksudnya. Ini zikir dan doa itu. Tengoklah tu, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita siap salat, beliau zikir. Siap zikir, doa. Siap doa baru salat sunnah. Siap salat sunnah baru pulang. Gitu. Karena semakin banyak ibadah kita itu semakin baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah Bapak bacakan tadi ayatnya ya. Ternyata ada di sini ya. Ternyata ada. Terjemahnya di sini. Jadi apabila selesai melaksanakan sholat, ingatlah waktu berdiri kepada Allah, waktu duduk. Jadi qiyamau wa qu'udau ala junubihim. Itu dijelaskan surah An-Nisa. Ya. Jadi yang kedua, bahwa zikir dan sholat, zikir dan doa adalah rangkaian dari ibadah sholat itu sendiri. Kau dapat nanya kalau ndak berzikir awak, ndak berdoa awak, ada rasa kurang dari ibadah awak tu. Bahkan setidaknya sama mati angin mungkin awak ada sibuk lah gitu. Harus barangke siap solat tu, harus pai juga. Nah, biasanya sering subuh kah? Apalagi kalau subuh kini kan lembek gitu kan. Awak anak masuk jam 5:30, jam 5:30, atau masuk kantor jam 7 kurang sekian. Dari rumah ke kantor tu jauh lo jaraknya. Harus barangke awak ndak bisa indak doh. Maka setidaknya dalam perjalanan kita harus membaca lafaz zikir. Itu setidaknya. Jadi siap salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali, udah berdiri, langsung pergi. Tapi dalam perjalanan tu usahakan selesai zikir awak. Itu setidaknya tu. Kalau memang didesak oleh waktu. Ya, yang ketiga,
mendapat pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barah kalimah zikir yang awak baca, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, sampai selesai dah. Al-Fatihah sampai habis lah. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa, sampai habis lah. Allah ayat kursi masuk. Gitu. Ya, kalau bisa nanti Pak Ustadz Ermandani ini terapkan ke anak-anak supaya menjadi amal jariah bagi kita dan dia juga berpahala dalam pandangan Allah. Setidaknya adalah baki hasil dari pesantren apa namanya nih? Wirid remaja kita dalam semester ini. Belum ambil nilainya. Nilai zikir dan doa. Yang lainnya usah kalau terlalu banyak kali. Yang keempat, diampuni kesalahan dan dosa seseorang hamba itu oleh Allah. Diampuni kesalahan dosa. Diampuni kesalahan dan dosa oleh Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang berzikir Subhanallah, 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 siap solat 33 kali, kemudian berzikir membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, kemudian berzikir membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, kemudian disempurnakan dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah terus sampai habis, maka kata Rasul, diampuni dosa-dosanya walau dosanya itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah, luar biasa. Buih tahu buih? Busa. Busa hilawi itu Kalau nyembah ombak itu kan banyak busanya tuh. Bisa ngitungnya enggak? Enggak bisa kan? Begitu banyak dosa seseorang hamba, kalau dia berzikir membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian dikuncinya dengan Allahu Akbar kabira untuk sampai habis, maka diampuni dosanya walau dosanya itu sebanyak busa di lautan. Masya Allah, luar biasa. Kan hebat itu. Ada yang sampai tidak berzikir, rugi sangat awak. Kita sudah tahu. Ya, yang kelima, waktu antara maghrib dan isya ini sedikit waktu kita. Ya, yang kelima, orang yang berzikir semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu berzikir maka dia semakin dekat dengan Allah. Syukran katsira. Saya tidurkan ya Bapak Ibu ya, supaya tidak jual merek pula kita. Iya Pak, sering kita di YouTube kita, Buya tuh yang atas meja tuh awas, nah, gitu. Begitu kan. Kecuali kalau merek awak tidak ada. Merek awak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Orang yang banyak berzikir, maka dia semakin dekat dengan Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Kan hebat tuh. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Begitu Allah menyatakan, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan mengingkari, jangan mengkufurinya. Jadi mari kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, anak-anak kita semuanya, kita selalu berzikir. Setidaknya sesudah sholat, dalam perjalanan, di mana saja kita boleh berzikir.
dalam berjalan, di atas mobil, atas kendaraan, di atas motor, di mana saja. Jangan sampai kosong kalbu kita. Harus selalu kontak kepada Allah. Oh, ada kan bukunya? Masya Allah. Syukran. Ya, jadi orang yang banyak berzikir, maka dia semakin dekat dengan Allah. Nang kabar aleh? Nang keenam, menambah rasa keimanan. Oi, menambah rasa keimanan. Pasang pecinya sayang. Geser duduknya. Perhatikan Bapak ngomong ya, supaya lebih tahu kita. Kalau tidak mencatat, tidak apa-apa. Tapi dengar Bapak menyampaikannya. Karena penjelasan itu tidak ada di sana. Orang yang banyak berzikir, maka dia semakin selalu imannya bertambah. Apa kata Rasul? Ini hadis. Oh ya, hadisnya, tidak usah catat hadisnya. Jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kamu, kata Rasul. Ditanya oleh sahabat, kaifa jaddida imanana ya Rasul? Ya Rasulullah, ba'acaro memperbaharui iman kami. Biqauli, kata Rasul, biqauli bikathrati la ilaha illallah. Biqauli, ucapkanlah, katakanlah, bacalah, bikathrati, sebanyak-banyaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini salah satu dasar landasan bagi orang-orang, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang banyak berzikir. Kan ada kita dengar tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sering itu kita dengar. Nah, ini dasarnya. Jadidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kamu. Jadi ternyata cara memperbaharui iman itu biqauli bikathrati la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Nah, gitu. Itu dasarnya. Ya, itu hadis ya Bapak Ibu ya. Perkataan Rasul. Oke? Ada yang bertanya? Boleh? Bapak-bapak juga boleh bertanya, enggak apa-apa. Ibu-ibu. Ya, yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Memberikan ketenangan hati. Memberikan ketenangan hati. Orang yang banyak berzikir, hatinya akan menjadi tenang, suci, bersih, dibersihkan terus. Gitu. Ala bidzikrillah, ketahuilah bahwa banyak zikir, banyak ingat kepada Allah itu membuat hati menjadi tenang. Jadi kalau ada anak-anak, para remaja, para pemuda yang galau, wah banyak berzikir, hilang galau tuh, habis semuanya. Kenapa? Yang membuat galau tu iblis, syaitan. Makanya banyak menuang. Orang yang banyak menuang itu kesurupan, masuk jin. Jangan menuang-menuang tapi pintu dah kayak batang kayu, dah kayak batu-batu, menuang sorang-sorang. Hati-hati itu mudah kesurupan itu. Karena hasil surupai kita seperti itu. Karena lemah, watulul amal, panjang angan-angan, menghayal saja, akhirnya masuk dia. Tapi kiko ini semacamnya kerajaan tak ada. Oh, akhirnya dia masuklah yang lain-lain. Aku pengen begini, tapi aku nggak bisa. Aku galak-galak seorang, ngecek-ngecek seorang. Aku galak-galak seorang, ngecek-ngecek seorang. Hati-hati itu. Jadi kalau ada orang yang ngecek-ngecek seorang, galak-galak seorang, itulah mendekik itu. Ya, jiwa nanti kena. Makanya zikir, perbanyak zikir. Ya, psikologi jiwa seperti itu. Kemudian berapa tadi? Yang ketujuh, memberi ketenangan hati. Orang yang banyak berzikir, hatinya akan menjadi tenang. Kalau ingin tenang, banyak berzikir.
Jangan berzikir awak satu musibah saja. Baik gampo, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata gampo. Hilang gampo kau. Dah ada lagi. So kata gampo. Banyak masuk ke masjid. Pak nuh masjid tu. Baik orang azan mereka hilang sadulah. Enggak masuk tu. Ya. Jadi jangan hanya sewaktu musibah saja, tapi kapan saja kita harus berzikir supaya hati kita itu menjadi tenang dan tentram. Jadi kepada kaum muslimin, kalau ingin jiwa awak tenang, diri kita tenang, kolbu kita tenang, maka perbanyaklah berzikir. Kalimah zikir itu banyak Bapak Ibu, banyak kalimah zikir itu. Tidak harus subhanallah, tidak harus alhamdulillah. Nah, ada dua kalimah yang hebat. Kalimatan kata Rasul, dua kalimah. Khafifatan ala lisan, mudah diucapkan. Thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan amal kebaikan kita. Habibatan ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Luar biasa. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dua kalimah itu. Dua kalimah itu mudah diucapkan, barik dalam timbangan amal kebaikan kita, dicintai oleh ar-Rahman, itulah ucapannya. Nah, apa banyak zikir itu? Atau yang hafal saja boleh, tidak apa-apa. Subhanallah jadi juga, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah boleh juga. Harus berapa zikir itu? Tidak harus berapa. Kalau dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu tidak ada batih itu doh. Sebanyak-banyaknya, bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda ala junubihim, pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring. Oh gitu. Ini ada batasnya kalau zikir itu. Makanya mau tidur zikir dulu. Oi, mau berjalan zikir dulu. Mau duduk zikir dulu. Duduk lelok menghadap ke sini. Oi, ganteng, menghadap ke sini. Zikir. Oh, tuh. Bapak masih di sini. Zikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Zikir. La ilaha illallah. Anak koleh. Jadi ibu-ibu kalau berang karena zikir. Astaghfirullah. Manga tadi? Baru tanya. Jangan dipencariin anak. Tidak boleh. Hati-hati. Ucapan ibu itu didengar, pintu langit terbuka. Doanya terkabulkan, karomah di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Ibu kaulah wanita yang mulia terang. Hati-hati ibu. Jangan asal ngomong. Anak kepunduang, berarti induknya kepunduang. Hati-hati itu. Nyo balik kawak balik. Ada seorang ibu yang keceplos. Dek saking berang kana nan kamati diampok dindiang lah kau dae. 25 tahun yang akan datang hari kampo. Anak pas diampok dindiang. Itu barakai doa sang ibu 25 tahun yang silam. Hati-hati ibu. Tidak ada yang lain diucapkan kepada anak kecuali yang baik-baik. Ingat, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak, tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Pasti itu. Kata Rasul, wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Allah akan murka kalau orang tuanya berang. Dia nang kapandi lah ndak ya, iya pandinya tu.
Karena doa orang tua. Setiap ucapan dari orang tua adalah doa. Jadi makanya disampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai ucapan kita itu membuat anak kita nanti sengsara di masa yang akan datang. Apalagi di akhirat. Oke. Kalau anak elok parangainya, anakku santun, orang tua bah sayang, Allah sayang. Itu teorinya. Kalau anakku bahasa kampung-kampung namanya cingkaha orang, namanya kok. Kalau siku namanya kok. Nakal. Enggak lah, anakku nakal, parangainya banyak, cingkaha orang parangainya. Ndak tanggung namanya. Aponya doh. Ndak ada elok cialah doh. Orang tua bah marah. Orang tua birang. Orang tua murka. Allah murka. Akhirnya itu diputui. Kalau yang pertama tadi aman tuh. Kalau anak kucing kah orang parangainya, ndak elok parangainya doh, nakal dia kalau dalam pandangan kita, orang tua redo. Badoa tarui, nasihati tarui, salah basapo tukah barasa. Maka Allah akan redo. Anak lambat laun akan berubah. Nah, gitu caranya. Akan berubah. Itu teori itu, Bu. Teori pendidikan agama. Karena kita simpatisan anak gitu kan. Banyak anak-anak di rumah. Karena kita hobi dengan anak-anak, makanya ngumpul anak-anak di rumah. Jadi kita ngumpulkan anak-anak di rumah. Termasuk itu dulu dikumpulkan. Belajar tahfiz Al-Quran. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari bagaimana kita doakan anak-anak kita agar dia tetap doa sang ayah, sang ibu, anak akan sukses di masa yang akan datang. Hadirkan dalam doa ya Allah, ya Rabb, aku redho terhadap anakku. Sabuin namanya. Oh kan jarang mencoba beritunya. Ya Allah, aku redho kepada anakku sianu. Berikanlah keredoanmu ya Allah kepada anak hambaku. Kalau ingin anak awak rajin sholat tanpa disuruh, ada doanya itu. Rabbi ja'alni muqimus shalah. Itu doa Al-Quran itu. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku dia istiqomah dalam mendirikan sholat. Amalkan taruh itu. Insya Allah anak awak akan terbiasa sholat tanpa disuruh. Karena yang menggerak hati manusia itu kan Allah. Nah itulah doa zikir tadi itu. Nah gitu. Jadi memberi ketenangan hati. Maka banyaklah berzikir, banyaklah berdoa agar kita dapat yang terbaik dan doa-doa yang baik. Ada pertanyaan Bu? Boleh. Nah. Oh ada nyawa. Pasang becinya. Ya. Yang ke-8. Ganteng. Membuat tato lo bagaimana? Yang 8, akan jauh dari sesat dan godaan syaitan. Orang yang banyak berzikir dan berdoa, orang yang berzikir dan berdoa sesudah sholat, maka dia akan terjauh dari kesesatan dan akan terjauh dari godaan syaitan. Kalau bahasa Al-Qurannya syaitan, pakai to ya, syaitan. Coba baca. Ada setan dah. Setan tu bahasa awak tu mah. Syaitan akan terjauh dari godaan syaitan. Karena banyak berzikir dia. Dalam hadis kursi, la ilaha illallah hisnun. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, banyak membaca, mengamalkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin aman, kata Allah. Hadis kursi itu firman Allah. Ya. Jadi ternyata zikir adalah sangat penting sekali dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dia akan terjauh dari kesesatan. Orang yang banyak berzikir dia tidak akan sesat, baik dunia ataupun di akhirat. Berarti kalau ingin mencari orang sase, nan paling sase, orang yang tidak pernah berzikir. Nah, tuh. Dan dia akan terjauh dari gangguan dan godaan syaitan.
Makanya ustadz, ustazah itu kan banyak membaca ayat-ayat Allah, banyak menghafal Al-Quran, banyak dia berzikir. Lai pernah ibu mencari ustadz yang kesurupan? Ada pernah mendengar Pak? Ustazah yang kesurupan, kecuali ustazah kandungan gitu kan? Tidak ada. Kenapa? Benteng dia kuat, tidak mampu dilawan oleh setan itu. Bahkan ustadz meruqyah orang yang kesurupan malahan. Kita kan sering itu. Tuh Pak Dodi lu menggi keturunan lu kan. Ya, ada kesurupan anak awak gua, datang situ. Datang di sepan lo. Kesurupan. Ada pulang-pulang camping-camping bagai mambok jin bagai. Maka jangan pakai jimai. Kata mai nak pakai jimai itu. Oh, hati-hati itu. Karena itu pengundang. Jadi kalau ada jimai-jimai, kalau bahasa kampung jimai nama atau jimat-jimat, bakabean di pangkalangan, bakabean di pinggang, atau simpan dalam dompet bagai gitu kan. Jangan, itu syirik itu. Hati-hati. Bahaya itu. Habis amal ibadah kebaikan itu habis itu. Jangan sampai itu. Ya. Jadi bagaimana kita kuatkan dengan zikir dan doa. Makanya banyak hafal doa-doa. Bagaimana menangkal setan? Bagaimana bisa terhindar dari gangguan-gangguan jin dan setan? Nah, itulah dengan ayat-ayat Allah. Setidaknya kalau mau tidur baca itu ayat 3 kul setidaknya dulu, yang hafal saja. Tahu kan? Ayat 3 kul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, itu hebat itu. Benteng. Kemudian kalau hafal ayat kursi, baca. Kalau dapat lagi tambah 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Mulai dari lillah, amanar rasul, la yukallifullah. Kalau dapat lagi itu awal surah Al-Baqarah 5 ayat. Kemudian baca salawat. Salawat itu pembuka pintu langit. Tutup dengan itu. Gitu caranya. Kalau hafal doa-doa khusus, contohnya doanya diantaranya ya yang berkenan dengan doa benteng diri. Banyak doa-doa itu yang bisa kita hafal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kita semuanya, bahwa ternyata doa-doa, zikir-zikir itu adalah sebagai benteng dari gangguan jin dan setan. Yang terakhir dari pembahasan ini, nanti itu zikir doanya lagi. Bisa melembutkan hati. Bisa melembutkan hati. Tidak kari hatinya dong. Tidak keras hatinya. Jadi orang tidak mau berzikir itu hatinya keras. Kari hati. Tapi kalau anak ini mengecen kari angok kan? Kari angok. Kari hati, kari angok. Angok sana ada kari itu dah. Ya, keras. Tidak mau cialah itu. Kenapa? Karena sudah bersarang di sana iblis. Makanya dileburkan, dilunakkan dengan banyak berzikir. Astaghfirullahaladzim. Itu pengakuan itu. Astaghfirullahaladzim. Pengakuan kita bahwa kita ini bersalah, bahwa kita ini berdosa. Ampunkanlah aku ya Allah. Makanya itu doa-doa dalam sholat itu sangat luar biasa. Doa duduk antara 2 sujud. Contohnya apa doa duduk antara sujud? Rabbi firli. Apa artinya? Rabbi firli. Tunggu dulu, artinya dulu. Kalau ucapannya mungkin tidak hafal. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni. Ya Rabb, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, kasihnilah aku.
warfa'ni, angkatlah derajatku. Woi, coba sholat itu dinikmati. Indah bakso sudah dinikmati, no. Kompempek dinikmati, somai. Tapi ibadah malas, ya. Jadi lembut hati kita kalau kita banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kita para Ustaz. Hah? Masih ada? Ya. Itu tentang materi yang berkenaan dengan zikir dan doa sesudah sholat. Nah, kalau ucapannya lagi, ucapannya ada di sini itu. Kalau ingin melihat di dalam buku tuntunan sholat lengkap itu ada di sana itu, yang sering dipakai oleh anak-anak kita. Istighfar 3 kali boleh. Coba kita praktekkan dulu semuanya. Ikut, semuanya ikut, semuanya ikut. Lalu. Coba istighfar 1 2 3. Astaghfirullah allazi la ilaha illa qayyum. Udah tuh, nanti 3 kali ya. Terus Allahumma antas wa minkas wa ilaika fahayyina rabbana wa adkhilna tabarak. Udah hafal itu abang ini, Masya Allah. What's your name? Kan? Raffi Ahmad. Raffi sekolahnya di mana? SMK. Wow, pantang kalah lo. SMK bisa, serba bisa. Besok buat motonya lagi, SMK serba bisa. Jangan SMK bisa saja, SMK serba bisa. Kader nanti jadi imam sholat nanti untuk. Ada sih. Kemudian baca yang lainnya. Jadi untuk bacaannya nanti kita serahkanlah ke panitia dan sampai hafal bagi anak kita. Ya Pak Herman tuh PR Pak Herman tuh. Buya amanahkan sama antum. Jangan sampai anak-anak adik-adik awakku tidak pandai dia berzikir. Jadi kalau pandai dia berzikir, saya sudah sholat, berdoa saya sudah sholat, itu sebagai ladang amal jariah. Selagi diamalkannya sampai dia mati nyuajala besok ke orang lain, maka pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Luar biasa. Itulah dimaksud dengan man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang berbuat dalam Islam kebaikan, maka dia mendapat pahala kebaikan dan pahala kebaikan orang yang mengikuti sesudahnya. Baik, demikian saja karena jam sholat isya kita sudah berdering. Mohon maaf saya atas nama pribadi dan keluarga. Mohon maaf terlebih dan terkurang kepada Bapak Ibu jamaah dan anak-anak kita semua di sini karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin jamaah semua. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling maaf-maafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi